Pertemuan Mama Dea dan Mama Citra. Restoran yang sudah dipesan oleh Mama Citra untuk bertemu calon besannya memang bukan sembarang restoran. Interiornya elegan dengan sentuhan nuansa modern etnik yang hangat, lampu gantung berwarna keemasan memancarkan cahaya temaram yang membuat suasana semakin akrab. Tentu saja Mama Citra tidak ingin menyia-nyiakan momen penting ini. First impression adalah segalanya, dan ia ingin memberikan kesan terbaik pada keluarga calon besannya. Mama Citra datang bersama Uncel Adam dan Tommy, sedangkan Ina datang bersama rombongan Mama Dea, Tante Sherina, dan Devi. Mereka tadi sama dari hotel. Baru bertemu, suasana langsung mencair. Kedua keluarga ini seolah sudah lama saling mengenal. Mereka memang sudah sering mendengar cerita satu sama lain. Ina menceritakan tentang keluarga Danis dan sebaliknya Danis juga menceritakan tentang keluarga Ina. Jadi saat bertemu seperti sekarang, bayangan masing-masing sudah terbentuk di kepala. Mama Citra yang biasanya lembut dan tenang, malam itu tampak lebih ekspresif. Keramahannya langsung disambut dengan kehangatan Mama Dea. Maaf kalau papanya Danis belum bisa ikut bergabung hari ini karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan di Bandung. Kirim salam hormat untuk Papa dan Mama Ina di sini katanya, ujar Mama Dea, menatap ramah ke arah Mama Citra dan Uncel Adam. Tidak mengapa, kami memahaminya. Sampaikan salam kembali, sahut Uncel Adam sambil tersenyum sopan, lalu menambahkan, insya Allah nanti lain waktu bisa berjumpa. Nanti saya sampaikan, jawab Mama Dea. Mereka lalu terlibat dalam percakapan ringan yang mengalir seperti air. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jeda canggung. Pelayan datang membawa makanan yang sudah dipesan sebelumnya. Aroma masakan memenuhi meja makan, menggoda setiap selera. Mereka pun langsung memulai santap malam sambil tetap berbincang. Tommy, yang duduk berhadapan dengan Devi, tampak antusias menanyakan Maira dan Maura. Obrolan mereka terdengar ceria dan santai. Padahal Devi tidak bilang kepada anaknya kalau ia akan bertemu Tommy walaupun dia ke Singapura. Kalau Mai dan mau tahu mamanya bertemu Tommy juga, tentu mereka akan memaksa untuk ikut. Sementara itu, Ina dan Mama Citra asyik mengobrol dengan Mama Dea, membahas hal ringan. Di sisi lain, Uncel Adam tampak berbincang cukup serius dengan Tante Sherina soal tren bisnis di Singapura dan peluang investasi. Semuanya berlangsung cair, penuh tawa dan senyum. Sebuah pertemuan keluarga yang terasa seperti reuni lama, bukan pertemuan pertama. Ketika makanan utama sudah berganti dengan dessert, pembicaraan mulai mengarah pada topik inti malam itu, yaitu rencana pernikahan Danis dan Ina. Kalau aku pribadi prinsipnya ngikut aja, Mbak Dea, ucap Mama Citra. Sambil tersenyum, Danis sama Ina udah cerita banyak, katanya Mbak Dea punya banyak pengalaman dalam mempersiapkan pernikahan. Pasti lebih berpengalaman, karena aku di sini, sepertinya cuman bisa bantu dari jarak jauh, kecuali kalau memang dibutuhkan untuk pulang, pasti nanti aku ke Jakarta, Mbak. Mama Dea tersenyum, lalu meneguk sedikit minumannya sebelum menjawab, pengalaman kepepet sebenarnya, kata Mama Dea sedikit terkekeh, karena kami ini keluarga besar, banyak sepupu, anak juga cucu. Sudah pasti akan sering ada pesta. Awalnya aku tuh bantu aja. Kan sebenarnya ada Wonya yang kerja. Dan dulu ada salah satu om yang ditunjuk sama almarhumah yang tinya papanya Danis untuk menjadi penanggung jawab setiap acara pesta, terus waktu itu aku disuruh jadi asistennya. Supaya belajar dalam mempersiapkan satu pesta, jadi semacam generasi lah. Ya sejak itu keterusan bahkan akhirnya gantiin om itu. Tapi dari pengalaman yang udah-udah, sebenarnya kita nggak banyak kerjaan, kan ada Wo. Kita turun tangan kalau memang dibutuhkan dan tidak bisa diwakilkan. Oh, Mama Citra serius menyimak ucapan Mama Dea. Untuk awalnya kita akan adakan lamaran resmi, hanya antar keluarga kita aja. Biasanya kita tentukan dulu tempatnya, lalu keluarga besar kami akan datang ke tempat keluarga besar Ina, lalu menyampaikan maksud untuk melamar Ina secara resmi dari keluarga. Tapi biasanya sebelum itu aku sudah survei gedung dan ketemu perancang untuk sudah mulai merencanakan pakaian apa yang bakal dipakai. Soalnya kalau misalnya kita nggak siapin apa cuma fokus sama acara lamaran dulu nih, terus setelah lamaran baru cari gedung, atau ketemu perancang, udah banyak waktu yang terbuang aja. Soalnya kan lamaran resmi itu paling cepat kita adakan 2 minggu sampai 1 bulan yang akan datang,
kalau kita nggak melakukan apa-apa dalam rentang waktu itu, sudah kebayangkan waktu yang terbuang. Bener juga, Mbak. Aku pikir setelah lamaran baru kita cari gedung. Sebenarnya lamaran Danis kemarin dan pertemuan kita hari ini kan seperti sudah menunjukkan kalau kita sudah sampai di tahap serius dan mulai mempersiapkan semuanya. Pertemuan keluarga sekaligus lamaran resmi nanti tuh sudah jadi bagian rangkaian acara. Menuju pernikahan, apalagi Danis katanya maunya nikah tahun ini juga, jadi kita nggak punya banyak waktu, istilahnya harus satset. Mama Citra tertawa mendengar istilah Mama Dea tersebut, lalu ia menoleh ke arah anaknya. Benar kata Danis kalau mamanya sudah ahli ngurus beginian, Mama benar nggak kepikiran loh. Pesta ini di tangan yang tepat, jawab Ina pula, tentu saja membuat Mama Dea terkekeh. Kamu tuh ngomongnya kayak tante ini expert banget, padahal otot tidak. Cuma banyak belajar dari pengalaman aja. Pengalaman itu yang penting tante, Mama malah nggak punya pengalaman sama sekali. Mama Citra dan Mama Dea pun tertawa lagi. Jadi dipermudah aja, nanti aku siapkan list apa aja yang harus dilakukan. Nah nanti aku bikin kapan saja Mbak Citra harus ikut, atau harus ada di Jakarta. Abis itu kasih tahu aku, Mbak Citra bisa datang ke Jakartanya kapan dan berapa hari, supaya nanti aku gabungkan kegiatan yang penting itu dalam satu jadwal, jadi nggak perlu bolak-balik Singapura, Jakarta sering, Uncel Adam yang mendengar penjelasan Mama Dea pun jadi ikut mengangguk-anggukkan kepalanya, dari situ saja dia paham calon besan mereka ini orangnya sangat cermat dan menghargai orang. Ya aku paham, kalau Ina memang banyak dibutuhkan di Jakarta, tapi kan mereka juga sering nih gantian ke Jakarta atau ke Singapura. Mulai sekarang Ina aja yang ke Jakarta, nggak usah Danis yang ke Singapura, karena kan kalian juga nggak bisa bikin apa di sini, sementara di Jakarta mungkin bisa bantu cari gedung, atau cari baju untuk acara lamaran, pengajian siraman atau langsung ketemu perancang. Ya kan? Ina mengangguk. Ina kan juga sudah mau pindah ke Jakarta, sahut Mama Citra. Belum tahu mah, kan masih nunggu dulu 1 bulan. Ya paling nggak setelah lamaran resmi nanti kamu kan sudah pindah ke Jakarta. Mungkin abis itu persiapannya bakal lebih kenceng lagi, ya kan Mbak? Tanya Mama Citra. Minta persetujuan Mama Dea. Ya, itu juga. Nanti bilang Mas Danis ya, kamu aja yang terus ke Jakarta. Ya Tante, nanti aku bilang sama Mas Danis. Oh ya, minggu depan kan Ina juga bakal ke Jakarta lagi, Om sama Tante juga mau ketemu papanya dulu. Nanti 1 hari kita khususkan waktu untuk ketemu papanya Ina, terus 1 hari yang lainnya kita coba hunting gedung aja dulu, anggap aja pemanasan. Iya, Mama Citra kemudian bertanya dengan nada lembut, maaf, Mbak, kalau boleh tahu, pestanya konsepnya seperti apa ya? Terus undangannya terbatas hanya kalangan terdekat saja atau benar pesta besar seperti pada umumnya? Kalau yang sudah, biasanya untuk akad nikah kita pakai adat, nanti kita sepakati. Undangannya juga terbatas, hanya keluarga dan sahabat dekat aja. Sampai di sini Ina lega mendengar penjelasan Mama Dea. Tapi untuk resepsi, kita pakai konsep internasional. Untuk jumlah tamu, mungkin agak banyak, ya Mbak. Kebetulan kolega dari keluarga papanya Danis itu cukup luas. Belum lagi dari pihak keluargaku. Karena kami semua banyak berurusan dengan bisnis, jadi, ya, paham sendiri deh, nggak enak kalau undangannya dibatasi. Ina menunduk sesaat. Ini rupanya yang dimaksud Danis terempoh hari. Lah ingat betul, Danis sempat bil bahwa jumlah tamu undangan bisa mencapai ribuan. Tapi kemarin itu, Ina mengira Danis berlebihan, ternyata benar nyata. Uncel Adam, dengan logat khas Melayunya yang tenang dan berwibawa, akhirnya ikut bertanya, secara lazimnya, berapa bilangan jemputan yang hadir. Ina nyaris tersenyum lega. Pertanyaan itu terdengar sangat alami, seolah bukan titipan dari siapapun. Tapi ia justru menangkap ekspresi ragu dari Mama Dea. Wanita itu tampak berpikir sejenak. Mungkin takut salah mengartikan maksud pertanyaan Uncel Adam, Ina pun buru menjadi interpreter untuk Mama Dea. Maaf Tante, maksud Uncel Adam itu biasanya undangannya berapa banyak yang datang. Mama Dea mengangguk pelan, lalu menjawab, itu, yang sudah sekitar 2.000 sampai 2.500 undangan yang hadir. Ya kalaupun lebih, paling nggak banyak.
Tapi jangan khawatir, rasanya kami hampir nggak pernah kekurangan makanan, itu sudah diantisipasi, jawab Mama Dea mantap. Kerongkongan Ina seperti tercekat. 2.500. Bahkan bisa lebih katanya. Lah tahu pesta keluarga besar bisa sangat ramai, tapi jumlah itu tetap saja membuatnya terkejut. Berarti Danis benar-benar mengatakan hal yang sebenarnya. Tommy yang duduk di samping Mama Citra hanya bisa menaikkan alis dan melirik Devi dengan senyum kecil. Devi membalas dengan anggukan pelan, seolah ikut menyadari bahwa pesta yang akan datang tidak akan sederhana. Tentu saja Tommy sudah paham apa yang sedang dibicarakan ini. Wow, bisik Ina dalam hati. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan itu dengan menyeruput air putih. Lah belum sempat menyampaikan hal ini pada mamanya soal kebiasaan pesta di keluarga Danis waktu mereka berteleponan tadi pagi. Dan sekarang rasa campur aduk memenuhi pikirannya, antara bahagia, gugup, dan bingung membayangkan pernikahan besar yang sempat disebut oleh Danis dan kini jelas-jelas diucapkan oleh Mama Dea. Apa selesai Mbak salamannya kalau pesta sebanyak itu tamu undangannya? Tanya Mama Citra. Selesai kok, WO yang aku pakai itu sudah pengalaman. Jadi insya Allah nggak ada stuck waktu salaman, mengalir aja gitu kayak air, kan kita. Putus sama tamu super VIP aja, itu pun sudah diatur banget waktunya untuk foto. Sudahlah, Ina sudah tidak berniat bertanya soal intimate party atau apapun itu. Terlalu muluk menjadikan mamanya pelopor merubah gaya pesta keluarga Danis. Penjelasan Mama Dea barusan sudah sangat jelas, masa tiba-tiba dia harus bilang, gimana kalau pestanya kita doang tante. Kan konyol. Percakapan mereka masih berlanjut, namun kali ini sudah mulai fokus pada teknis acara seperti lamaran resmi, undangan, panitia, dan alur pernikahan. Tante Sherina dari tadi hanya menyimak karena dia juga tidak punya pengalaman soal pesta pernikahan di Indonesia. Lah hanya menjalankan satu kali pesta, dan semuanya juga Mama Dea yang mengurusnya, dia cuma tahu beres. Dan sekarang juga memilih hanya menyimak dan sesekali tersenyum. Uncel Adam tampak mencatat beberapa poin penting dalam buku kecilnya. Lah memang tipe pria yang rapi dan terstruktur, bahkan untuk urusan pernikahan anak, meskipun Ina bukan anak kandungnya, tapi dia sangat memperhatikan ini. Sementara itu, Mama Citra tetap tersenyum meskipun dalam hati ia mulai menghitung ulang segala kemungkinan. Lah sadar pesta sebesar itu akan membutuhkan persiapan luar biasa. Memang semua urusan mantan suaminya, dan ia yakin uangnya ada. Tapi tentu sajalah juga akan membantu soal persiapan lainnya, dan suaminya sudah bilang akan mensupport sepenuhnya. Malam pun makin larut, dessert tinggal setengah di atas piring. Pelayan mulai menawarkan teh dan kopi sebagai penutup. Kalau begitu, nanti kita buat grup WhatsApp saja ya, ujar Mama Dea. Supaya lebih mudah koordinasinya. Setuju, sahut Mama Citra. Dan kita bisa saling kirim referensi juga di situ. Mama Dea dan Ina mengangguk. Nanti aku yang buat, sahut Ina pula. Oke, Ina mengedarkan pandangan sambil melihat satu persatu wajah yang duduk di meja makan itu. Suasana hangat, penuh tawa dan harapan. Meskipun agak gugup, ada bagian dalam dirinya yang merasa bersyukur. Lah dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar ingin membuat hari pernikahannya menjadi momen yang tak terlupakan. Dan di tengah semua perencanaan itu, ada nama Danis yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Pernikahan bukan sekadar hari besar, tapi awal dari perjalanan panjang. Dan malam ini, langkah pertama sudah dimulai. Mereka sudah berpisah tadi. Ina ikut dengan mamanya dan juga Uncel Adam, karena mereka searah, sedangkan rombongan Mama Dea langsung pulang ke hotel. Besok mereka akan kembali ke Jakarta dengan penerbangan pagi, termasuk Tante Sherina yang juga ikut pulang. Suasana di dalam mobil malam itu tenang, jalanan di Singapura mulai lengang, lampu kota berpendar samar di balik jendela mobil yang melaju pelan. Dari kursi belakang, Ina dan Mama Citra masih membahas tentang pertemuan penting tadi malam. Uncel Adam yang mengemudikan mobil hanya tersenyum sesekali mendengar perbincangan mereka, sementara Tommy, yang duduk di kursi penumpang depan, sudah tertidur pulas sejak mobil meninggalkan restoran. 2.000 sampai 2.500, iya. Itu apa nggak gempor ya, nah? Tanya Mama Citra lalu tertawa kecil. Kali ini pikirannya bukan soal besarnya biaya, tapi lebih ke stamina yang akan terkuras saat harus menyalami ribuan tamu.
Ina tersenyum kecut. Danis sebenarnya sudah ngingetin Ina, Ma. Tapi Ina nggak ngangka sih bakal sebanyak itu. Kata Danis, di setiap acara wedding di keluarganya ya seperti itu. Dia sempat bilang nyuruh Ina ngomong ke Mama supaya mengusulkan intimate wedding party ke Tante Dea. Teh, Mama nggak mau, selama Mama Citra cepat. Ya, makanya Ina juga gak ngomong. Kan jadi aneh kalau Mama yang ngusulin duluan. Mama Citra hanya mengangguk pelan. Ia memahami posisi Ina. Usul tentang konsep intimate wedding memang akan sulit diterima dalam konteks keluarga besar seperti itu. Sebab, pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang menikah, tapi tentang silaturahmi dua keluarga besar. Dari balik kemudi, Uncel Adam tiba menimpali dengan suaranya yang tenang. Mereka memang sudah terbiasa buat majelis besar. Nah, dari apa yang Uncel dengar tadi masa berbual dengan Tante Sherina, memang keluarga di sebelah sana tuh luas rangkaiannya. Banyak kawan niaga dan kenalan. Mama Citra mengangguk. Apalagi dari cerita tadi, dari pihak papanya Danis saja tamunya sudah banyak. Belum lagi dari keluarga mamanya. Ya, jadi masuk akal kalau tamu mereka sampai ribuan, ujar Mama Citra. Uncel Adam kembali bersuara. Betul tuh, tadi abang sempat sembang dengan Tante Sherina. Suaminya itu adik kepada Mama Danis, dan mereka ada pegang bisnis hiburan yang besar di Indonesia. Wajar kalau jemputannya sampai banyak, ucap Uncel Adam kepada Mama Citra. Sekarang perusahaan itu dipegang sama adiknya Danis tadi yang ngobrol sama Tommy. Tommy kelihatan akrab ya sama adik itu, tanya Mama Citra penasaran. Ya kan anaknya adik yang kembar itu teman Tommy waktu di Bali. Oh, gitu. Ina menyandarkan kepalanya ke jendela. Matanya menatap kosong keluar, melihat bayangan lampu jalan yang lewat satu persatu. Dalam hatinya, ia mulai menerima kenyataan bahwa tema pernikahan yang intim, hangat, dan sederhana perlahan menjauh dari genggaman. Mungkin sudah jadi takdirnya harus menjadi princess yang sesungguhnya di pernikahannya nanti, belum lagi papa kamu di Indonesia pasti banyak kawan-kawan yang mau diundang, kata Mama Citra. Sambil menoleh ke arah Ina. Jadi sangat tidak mungkin pestanya nggak besar. Iya sih, aku lupa memperhitungkan teman papa, dan teman mama juga, sahut Ina pendek. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara radio mobil yang memutar lagu jazz pelan mengisi keheningan. Macam mana Ina rasa tadi jumpa dengan keluarga mereka? Tanya Uncel Adam sambil menatap kaca spion sebentar. Ina tersenyum. Alhamdulillah, selesai, Uncel. Ina dah kenal mereka agak lama, selalu juga jumpa. Semua pun ramah. Tadi sempat berbual panjang dengan Tante Sherina. In kira akan kekok, tapi sebenarnya sangat chill dan seronok. Semua orang baik. Baguslah macam tuh. Kadang kita risau juga, sebab bila dua keluarga besar nak berpadu, cara hidup dan budaya mungkin tak sama. Tapi nampaknya semua oke. Iya, tadi tuh kayak bukan pertemuan pertama. Suasananya langsung cair, tambah Mama Citra. Uncel Adam tersenyum tipis. Tanda baik tuh. Allah permudahkan. Mobil mulai melambat saat memasuki area apartemen Ina. Lampu rumah mulai redup, menandakan malam semakin larut. Tommy masih tertidur, napasnya tenang. Nah, Mama yakin kamu bisa jalanin ini dengan baik. Walaupun mungkin gak seperti keinginan kamu, tapi Mama tahu kamu pasti akan bahagia, ucap Mama Citra lembut, menepuk tangan anaknya perlahan. Ina memalingkan wajahnya, menatap mamanya sejenak, lalu tersenyum. Makasih, Ma. Ina cuma kadang pengen pernikahan ini jadi hal yang paling pribadi, bukan keramaian. Tapi ya, Ina juga nggak mau jadi egois, mereka juga pasti mau pesta yang bagus dan dikenang seumur hidup. Tak mengapa, nah, timpal Uncel Adam, yang penting bahagia itu tetap kamu dan Danis. Majelis itu hanya sebahagian, yang lebih penting, kehidupan selepas majelis tuh, Ina mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu, pesta pernikahan hanyalah gerbang awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Dan di antara ribuan tamu nanti, ia hanya butuh satu tangan yang menggenggamnya erat, tangan Danis. Mobil berhenti perlahan di depan lobi apartemen. Ina mengucapkan terima kasih lalu pamit kepada mamanya dan juga Uncel Adam yang sudah menemaninya malam ini. Kamar Ina sudah redup sejak beberapa menit yang lalu. Lampu tidur di sudut ruangan memancarkan cahaya lembut keemasan,
cukup untuk membuat suasana nyaman menjelang tidur. Di atas tempat tidur, Ina sudah berselimut rapi, tubuhnya bersandar malas di tumpukan bantal. Ponselnya sudah diletakkan di tripod mini di samping tempat tidurnya. Percakapan dengan Danis malam ini tampaknya sedikit lebih panjang dari biasanya. "Jadi kamu lagi nih yang kesini minggu depan?" tanya Danis dari seberang telepon. Suaranya terdengar santai, tapi ada senyum kecil yang tersembunyi di balik nada itu. "Begitulah kata Tante Dea," jawab Ina pelan, sambil membenahi letak guling di sampingnya. "Oke, jangan lupa kamu telepon papa kamu dulu buat laporan soal tadi, sekaligus atur waktu buat pertemuan minggu depan. Aku nunggu Tante Dea ngabarin dulu besok. Katanya mau tanya ke papa kamu dulu, bisanya Sabtu atau Minggu. Paling juga malam Minggu," timpal Danis. "Iya, kalau nggak ada acara. Kalau kayak kemarin aja kan datangnya Minggu siang," salhut Ina, mengingat akhir pekan lalu ia menunggu Tante Dea datang dari Bandung. Iya, bener juga sih. Ya udah tunggu aja kabar dari Mama. Terus kamu gimana tadi? Apanya yang gimana?" Ina balik bertanya sambil menarik selimut hingga ke dagu. "Kamu ditanya-tanyain apa gitu?" "Enggak sih," jawab Ina, lalu membalikkan tubuhnya menjadi tengkurap, pipinya menempel di punggung tangan. "Cuma dibilang soal aku ke Jakarta minggu depan buat ketemu papa, terus mungkin bakal nyari calon gedung juga." "Jadi maksudnya kamu bakal sibuk, ya sama kamu juga dong, kamu kan juga harus ikut," balas Ina cepat. "Oh, kirain kamu sama Mama doang, kan kita mau lihat gedung ya. Nikahnya berdua, masa iya aku doang yang lihat?" Danis tertawa kecil, tawa yang tulus dan hangat. Lah tahu, Ina sebenarnya sudah mengantuk, tapi tetap menyempatkan mengangkat teleponnya malam ini hanya untuk berbagi cerita. "Iya deh," katanya lembut. "Sekarang kamu tidur aja ya, aku temenin. Kayaknya kamu sudah capek banget." "Oh, sahut Ina, manja. Suaranya makin pelan, seperti bisikan mengantuk yang manis. Danis terdiam sejenak di seberang, lah bisa membayangkan wajah Ina yang sedang memejamkan mata, dengan rambut tergerai setengah basah karena habis mandi, seperti kebiasaan malamnya. Dalam hati, ada rasa hangat yang sulit. Dijelaskan bahwa perempuan itu, yang malam ini menutup hari dengan suara lembutnya, akan segera menjadi istrinya. "Selamat tidur, sayang. Mimpi indah," bisik Danis lembut. "Beberapa bulan lagi kita bakal tidur bareng." Hanya itu yang terdengar dari Ina. Bahkan hampir tak terdengar, entah mengigau atau sebenarnya sadar tapi sudah tidak ada tenaga lagi untuk menjawab. Danis tersenyum. Sekarang, Ina sudah benar-benar tertidur. Tapi tetap saja, ia ingin mengucapkan kalimat terakhir itu. "I love you." Tak ada balasan. Tapi keheningan itu justru terasa paling jujur. Karena ia tahu, cinta mereka tak butuh konfirmasi setiap saat, kadang cukup dengan kehadiran, dan malam yang tenang seperti ini. Telepon belum ditutup. Danis tetap mendengarkan suara napas Ina yang teratur, sebagai tanda bahwa gadis yang akan segera menjadi istrinya itu tidur dengan tenang, dan malam itu, ia memejamkan mata di kamarnya sendiri, sambil membayangkan kehidupan yang akan mereka jalani bersama. Pagi yang dimulai dengan senyum, malam yang diakhiri dengan genggaman tangan. Waktu akan terus berjalan. Mungkin mulai besok hari menjelang pernikahan mereka sudah mulai diwarnai oleh kesibukan dan keputusan kecil yang mungkin melelahkan, tapi justru mempererat ikatan. Namun malam ini, mereka hanya dua orang biasa, terhubung oleh suara di ujung telepon dan perasaan yang tumbuh makin dalam. Satu hal yang pasti, cinta itu sedang beristirahat di antara jeda percakapan mereka. Diam, dalam diam yang saling menguatkan. Gerakan cepat Mama Dea. Hari Selasa pagi dimulai dengan sinar matahari yang cukup terik menembus tirai apartemen Ina di Singapura. Ina baru saja selesai merapikan rambut dan mengambil tote bag kerjanya dan siap berangkat kerja ketika notifikasi W***P berbunyi. "Danis, good morning," calon istri Ina tersenyum sendiri di depan cermin. Entah mengapa tiba-tiba dia punya panggilan baru. Ina jadi iseng juga membalas pesan itu. "Zelina, selamat pagi, calon suami. Kamu ke rumah sakit jam berapa?" "Danis, hari ini aku praktek biasa di RS.
Kamu sekarang pasti sudah mau jalan kan? Aku telepon nanti siang ya. Ina mengetik balasan sambil melangkah keluar kamar. Zelina boleh banget. Oh ya, nanti sampai kantor aku bikin grup WA kecil ya, kamu aku invite. Danis yang sama mama itu. Zelina iya, Danis oke. Jangan lupa kontak papa kamu. Zelina iya, nanti kalau sudah sampai kantor. Danis hati di jalan. Zelina thanks. Ina pun langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas lalu ia mengecek bawaannya. Setelah semua dirasa cukup, Ina pun mematikan semua lampu dan juga pendingin ruangan. Setelah itu ia keluar dari unit apartemennya untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa setelah turun dari MRT dan berjalan kaki menuju gedung perkantorannya, Ina sempatkan dulu membeli americano dan 1 buah croissant. Begitu tiba di kantor, suasana belum terlalu ramai karena jam kerja masih setengah jam lagi. Banyak karyawan yang masih datang last minute. Tapi Jimmy si penunggu ruangan sudah datang dari tadi. Melihat Ina datang, ia langsung menghampiri meja Ina. Sibuk bu? Tegur Jimmy yang melihat Ina baru datang tapi ia sudah duduk dan mengetikkan sesuatu di ponselnya. Lagi wah bokap gue, jawab Ina tanpa mendongak sama sekali. Gimana pertemuan semalam, sukses? Tanya Jimmy ingin tahu. Ina menjeda sebentar kegiatannya lalu sedikit mendongak melihat ke arah Jimmy. Sukses dong, ini mau ngatur pertemuan selanjutnya sama bokap untuk weekend besok. Perasaan baru seminggu lalu lihat lo pamer cincin lamaran, sekarang sibuknya udah kayak mau nikah minggu depan. Celetuk Jimmy sambil pura-pura menyipitkan mata. Cepat amat ya progresnya. Ina menampilkan senyumnya. Ya gimana ya, keluarganya Danis tuh orangnya gercep semua. Mamanya sama nyokap gue tuh langsung klik, apalagi keluarga Danis memang biasa bikin acara nikahan gini. Tapi lo tahu nggak? Apa? Tanya Jimmy menyilangkan tangannya di depan D***A sambil melihat ke arah Ina, wajahnya serius. Lo tahu kata mamanya Danis? Tamu undangan yang bakal datang nanti sekitar 2.000 atau 2.500 orang, dan bisa juga lebih. Kaget nggak tuh? Jimmy melotot. Lo mau nikah apa ngumpulin masa buat kampanye sih? Ina sontak terkekeh mendengar komentar Jimmy. Jangan sampai kedengaran calon mertua gue ya. Bisa lo diangkat jadi ketua panitia lo, biar tahu kayak apa panjangnya daftar undangan mereka. Ini serius ya? Serius. CKK. Cek. Waktu saudara ini kah nggak ribet deh kayaknya, kami cuma makan di resto, isinya keluarga semua. Nah, gue juga maunya gitu, apa daya yang nikah sama gue turunan dinasti banyak kolega, gimana dong? Cuma bisa bilang, wah, nanti kalau Danis butuh groomsmen kasih tahu ya, bersedia. Alah nggak usah repot, lo jadi tamu aja, bisa makan sepuasnya tanpa tugas. Bener juga, Ina terdiam sebentar, lalu tiba-tiba tersadar sesuatu. Gue makan dulu. Jimmy langsung kembali ke kubikelnya, sementara Ina membetulkan posisi duduknya dan mulai membuka laptop sambil menikmati sarapan paginya. Hari ini di kantor sama seperti kemarin, banyak kerjaan dan cukup padat dengan meeting, dan hari ini Ina memutuskan untuk makan siang di kantor saja karena ada yang harus dia lakukan, yaitu membuat grup baru dan menelepon Danis. Gue titip burger ya, sama kentang aja, ucap Ina sambil menyodorkan uang pecahan $20 ke Jimmy sebelum dia turun. Nggak apa-apa kalau agak lama. Nggak apa-apa, gue belum lapar kok, santai aja. Oke turun dulu. Ina hanya melambaikan tangannya lalu fokus lagi ke ponselnya. Ina membuat grup WA bernama Janji Suci, lalu ia langsung menginvite Danis terlebih dulu, baru kemudian Mama Dea, Mama Citra dan Devi. Profil picture dibiarkannya kosong karena dia tidak tahu mau taruh foto siapa di sana. Ina langsung membuka percakapan untuk menandakan bahwa grup ini sudah ia buat. Ina halo. Ini grup baru kita ya. Pesan baru masuk beberapa menit dan sudah ada yang menyahut. Awalnya Devi, lalu Mama Citra, terakhir baru Mama Dea. Sedangkan Danis tidak menyahut sama sekali. Setelah itu barulah ia menelpon Danis, tapi tidak pakai video call karena ia sedang di kantor. Ina agak kurang nyaman, takut Ria ada orang lain. Tapi sayangnya panggilan Ina tidak dijawab Danis, hal itu sempat juga membuat Ina mengerutkan dahinya, kemana dia? Gumam Ina penasaran, Ina memutuskan untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu, ia penasaran soalnya ponsel Danis itu ringing, tanda aktif. Zelina lagi ngapain?
kok teleponku nggak diangkat? Pesannya centang 2, berarti tidak ada masalah dengan ponselnya, hanya Danis yang tidak mengangkat teleponnya. Sambil menunggu, Ina pun beranjak menuju kamar kecil, ia sudah ingin pipis. Hanya 5 menit Ina ke toilet, ketika ia kembali, sudah ada 2 panggilan tidak terjawab dari Danis. Ina membalas panggilan tersebut, dan kali ini pada panggilan kedua Danis sudah mengangkat teleponnya. Halo, sayang, sorry aku dari toilet, jawab Ina. Kamu tadi kemana? HP-ku ketinggalan di mobil dan baru nyadarnya waktu aku sudah masuk ke dalam, pas balik lagi sudah ada miss call kamu sama Wa. Kamu sudah makan siang? Tanya Ina yang melihat posisi Danis sedang dalam satu ruangan tapi bukan ruang prakteknya. Udah tadi, sebelum pergi disuruh makan dulu sama Yanti. Kamu? Belum? Aku lagi nitip sama Jimmy, mungkin paling cepat setengah jam lagi deh baru nyampe. Kamu nggak lapar? Belum sih, masih nyantai. Nggak bisa video call ya? Aku kangen banget loh. Ina menoleh ke kiri dan ke kanan memastikan tidak ada orang di dekatnya. Ada kubikel lain yang juga berisi karyawan yang tidak keluar kantor, tapi jaraknya cukup jauh. Akhirnya Ina memberanikan diri untuk merubah panggilan telepon menjadi panggilan video. Wajah Danis terlihat sumringah ketika Ina muncul di layar ponselnya. Nah gitu dong, kan enak lihat pacar ada di depan mata gini, tapi jangan lama, ucap Ina, nggak lama kok. Aku cuman mau lihat pacarku doang, salah ding, calon istri, Ina terkekeh geli. Oh ya, tadi aku sudah telepon papa, dan hari Sabtu besok sudah oke, sudah bilang sama mama. Udah diwa tadi. Oh oke berarti aman ya, tempatnya udah tahu. Belum katanya papa mau nyuruh sekretarisnya buat nyariin di tengah-tengah. Oke. Ketika mereka sedang berbicara ada satu notifikasi yang muncul di layar bagian atas, ternyata Wa dari Mama Dea di grup Janji Suci. Ina yang menyadari lebih dulu. Tante Dea ngirim apaan ini? Ngirim apa? Tanya Danis heran. Ada foto di grup kamu lihat deh. Grup yang tadi, yang baru kamu buatkan. Iya, Danis melihat ke layar HP-nya untuk melihat foto yang dikirim mamanya di grup tersebut. Ina juga. Mama Dea ini ada foto beberapa venue ya. Status masih banyak tanggal kosong untuk bulan November sampai pertengahan Desember. Dilihat. Lihat dulu ya kalau ada yang cocok nanti kita survei. Lalu Mama Dea melampirkan foto berikut keterangan tempat dan alamat. Perasaan bukannya Tante Dea baru nyampe Jakarta tadi pagi ya, cepet banget geraknya, ucap Ina. Ya jangan kaget, jangan-jangan sambil nunggu boarding dia browsing terus telepon orang. Luar biasa, kata Ina menunjukkan kekagumannya. Danis malah terkekeh. Mama tuh tinggal buka catatannya di handphone, kan acaranya Mas Daren baru 1 tahun yang lalu, tinggal dia teleponin aja. Semuanya masih fresh. Iya sih, aku aja yang masih belum terbiasa. Ya udah sekarang kamu jawab aja tuh, calon mama mertua udah nanyain. Ina menjulurkan lidahnya ke Danis dan membuat Danis terkekeh karena berhasil menggodanya. Kamu juga jawab dong. Iya nanti aku jawab. Tiba pintu ruangan terbuka, ada 1-2 karyawan yang sudah selesai istirahat dan sudah kembali ke kantor. Udah dulu ya, udah ada yang mulai balik nih, ucap Ina buru-buru. Ya oke, nanti malam aku telepon abis jam praktek. Malam ini Ina sudah terbang lagi ke Jakarta, seperti yang sudah mereka rencanakan, bahwa hari Sabtu mereka akan bertemu dengan Pak Windra, papanya Ina dan juga Om Ryan, di salah satu resto di area Kebayoran Baru. Lalu hari Minggu sekitar jam 11 pagi, Ina dan Danis bersama Mama Dea, Anya dan juga Devi akan survei 2 hotel calon tempat pesta Ina dan Danis. Lalu setelah makan siang, mereka akan bertemu dengan pihak wedding organizer yang sudah biasa bekerja sama dengan Mama Dea. Acara Ina di Jakarta benar-benar full. Benar juga apa yang dikatakan Jimmy, Ina seperti mau nikah minggu depan. Ina yang sedang menunggu di depan gate keberangkatan membuka kunci layar ponselnya ketika benda hitam tersebut bergetar. Malam ini aku mau nginep sama kamu, soalnya Sabtu Minggu kamu sudah dikuasai Mama. Begitu pesan yang dikirimkan Danis. Ina tentu saja tersenyum simpul. Zelina aku nginap di mana hari ini? Danis apartemen adik Zelina yang kemarin itu. Danis ya. Belum boarding ya. Zelina ini lagi siap-siap. Danis oke, safe flight, aku tunggu ya.
Zelina, kamu sudah di bandara. Danis belum, baru aja mau jalan dari rumah. Zelina, oh oke. Sampai ketemu nanti. Baik, Danis, baik. Sayang, Ina langsung menonaktifkan ponselnya dengan mode pesawat dan menyimpannya di dalam tas. 1 hour later. Mereka hanya berdua. Sejak sebelum Ina berangkat dari Singapura, Danis sudah bilang ke Ina kalau dia mau menginap di tempat Ina malam ini. Dan ketika Ina sudah sampai di Jakarta, ia mengulang lagi apa yang dia rencanakan itu. Ina menanggapinya dengan senyum. Tentu saja ia senang ditemani daripada sendirian walaupun mungkin nanti ada resiko. Bilang ya kalau kamu nggak nyaman kalau aku nginep, aku bisa pulang malam, ucap Danis memastikan ketika mereka sudah dalam perjalanan menuju apartemen, setelah makan malam. Bukan nggak nyaman, cuma deg-degan aja, sahut Ina jujur. Deg-degan kenapa maksudnya? Gimana nggak deg-degan Bobo? Sama orang ganteng. Danis tertawa ngakak. Ina suka jujur, itu yang membuatnya sering tertawa. Sekarang mereka sudah sampai di Pondok Indah Residence, apartemen milik Devi yang dipakai Ina selama ia di sini. Apartemen ini sengaja tidak disewakan dulu oleh Devi sampai Ina pindah ke Jakarta nanti. Sebenarnya Devi mengizinkan Ina untuk tinggal di apartemen itu sampai kapanpun lah mau, atau setidaknya sampai Ina dan Danis menikah karena tidak mungkin setelah menikah Danis mau tinggal di sini. Tapi Danis bilang ke Devi kemungkinan besar Ina akan tinggal bersama papa dan adiknya kalau ia sudah resmi pindah ke Jakarta. Apartemen 2 kamar itu terasa hangat dan tertata, rapi. Aroma vanila khas dari diffuser menguar pelan, mengisi seluruh ruangan dan menyambut kehadiran Ina dan Danis saat mereka masuk bersama. Setelah masuk ke apartemen, La dan Danis melepas sepatu dan meletakkan di dekat pintu masuk. Terlebih dulu Ina meletakkan tas tangan di atas meja makan dekat sofa depan TV. Ia berjalan santai ke kamar dengan membawa kopernya dan meletakkan di atas meja, lalu membuka koper untuk mengambil baju ganti. Setelah memilih piyama tipis warna krem dan mengambil handuk bersih, Ina keluar kamar dan melirik Danis yang sudah duduk di sofa ruang tengah, memegang remote TV dengan pandangan kosong. Aku mandi dulu, ya, katanya sambil tersenyum kecil. Danis hanya mengangguk dan membalas dengan senyum hangat. Iya, sana. Biar segar. Ina pun berjalan menuju kamar mandi dengan langkah ringan, meninggalkan aroma vanila samar di belakangnya. Sementara itu, Danis tetap di sofa, menyalakan televisi dan menonton sekilas, meskipun pikirannya sama sekali tidak berada di depan layar. Suara air dari kamar mandi terdengar lembut. Sekali-sekali, Danis melirik ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Pikirannya mulai berkelana, membayangkan bagaimana rasanya benar-benar tinggal satu atap dengan Ina setiap hari. Bukan hanya satu malam ini saja, tapi seterusnya. Tak lama, Ina keluar, wajahnya segar tanpa riasan. Bahan piyama jatuh pas di tubuhnya, membuat Danis menelan ludah pelan. Ia segera mengalihkan pandangan ke TV, pura-pura memerhatikan iklan pembersih lantai. Ina berjalan mendekat, duduk di sebelah Danis. La mengoleskan body lotion ke tangan dan kakinya. Air panasnya sempat mati sebentar, tapi nyala lagi, katanya ringan. Danis hanya mengangguk sambil menoleh ke arahnya. Wangi dari body lotion yang dipakai Ina ternyata menimbulkan reaksi, bukan di kulit Ina tapi di penciuman Danis. Aroma itu terbawa dalam udara dan mengirim sinyal ke otak, dan itu membuatnya gelisah. Tapi kamu nggak mandi air dingin kan? Nggak. Ina meletakkan botol body lotion di atas meja. Lalu ia masih menggosokkan sisa lotion yang ada di telapak tangannya. Suasana yang hening membuat Ina melihat ke arah Danis. Pandangan mereka bertemu. Sebuah senyum kecil muncul di sudut bibirnya, lalu perlahan Danis mengulurkan tangan, meraih wajah Ina dan menyentuh pipinya dengan lembut. Aku kangen kamu banget, ucapnya pelan. Ina tidak menjawab. Ia hanya membiarkan dirinya ditarik mendekat. Danis mencium keningnya lama, seolah ingin menenangkan gejolak yang mulai terasa dalam deastrisha mereka masing-masing, tapi sentuhan itu bergerak turun ke pelipis, lalu ke pipi, sebelum akhirnya menyentuh bibir Ina. Kecupan itu lambat tapi penuh rasa. Bukan tergesa, bukan hanya soal rindu, tapi seolah mengandung banyak hal yang tidak sempat dikatakan selama mereka berjauhan. Ketika Ina menyandarkan tubuhnya ke Danis, ia bisa merasakan kehangatan dan detak jantung pria itu yang mulai tidak beraturan. Sementara tangan Danis memeluk pinggangnya dan perlahan masuk ke balik kain piyama,
menyentuh punggungnya dengan lembut. Danis mulai mencium bibir Ina lagi. Ina memejamkan mata dan mendesah pelan ketika ciuman mereka semakin dalam. Kakinya naik ke sofa, tubuhnya makin dekat ke Danis. Suasana ruang apartemen yang tidak terlalu terang membuat segalanya terasa semakin intim. Aroma tubuh Ina setelah mandi menenguar samar, membius Danis perlahan-lahan. Namun di balik kelembutan dan ketenangan itu, ada sesuatu yang Danis rasakan mulai bergerak liar dalam dirinya. La menarik diri sedikit, menunduk, lalu menghela napas berat. Ina membuka mata. Kenapa? Danis tidak langsung menjawab. La hanya memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, aku takut kebablasan. Ina mengusap pipi Danis dengan lembut. Aku percaya kamu. Aku juga percaya sama diriku sendiri. Tapi tubuh aku kadang egois, ujarnya, berusaha bercanda tapi terdengar jujur. Mereka sama tertawa kecil. Namun Danis selalu menatap Ina. Dalam, dan kali ini ia hanya menarik tubuh gadis itu ke pelukannya. Peluk aku, sayang, gitu aja cukup malam ini, bisiknya sambil menyandarkan kepala Ina ke dadanya. Tangannya mengusap rambut Ina yang masih sedikit lembab. Mereka duduk berpelukan cukup lama. Tak ada kata-kata. Hanya napas yang saling menyatu. Rasa hangat dan tenang menyelimuti keduanya, lebih dari cukup untuk mengusir sepi malam itu. Tak lama kemudian, mereka memutuskan masuk ke kamar. Lampu utama dimatikan. Hanya cahaya dari lampu kecil yang menerangi sedikit sudut ruangan. Danis berbaring lebih dulu, mengenakan kaos dan celana pendek. Ina menyusul, menyelipkan tubuhnya ke dalam pelukannya. Tak ada kegugupan, yang ada hanya rasa nyaman dan kebersamaan yang selama ini mereka rindukan. Aku senang kamu di sini, bisik Ina sebelum memejamkan mata. Danis mengecup pelipisnya. Aku lebih senang lagi bisa tidur sambil meluk kamu, walaupun aku harus berperang dengan diriku sendiri. Ini sungguh berat, bos. Ucapnya sambil terkekeh kecil. Ina pun semakin mendekapnya, tentu saja ingin menggoda pacarnya ini, dalam arti yang positif. Masa sih berat? Kamu pasti kuat, ucap Ina sambil sedikit pahanya, tidak langsung pada sasaran, tapi cukup membuat Danis gelisah. Aku kuat, tapi kadang setan yang di badanku ini suka pura-pura lemah. Sekarang, tapi kalau meleng dikit bisa barabe. Jadi kamu jangan coba membuat dia merasa tertantang ya, yang ada besok bukan perkenalan keluarga tapi langsung eljab kabul. Ina ketawa ngakak sambil memukul pelan D** Danis, dan tentu saja juga menghentikan aksi isengnya tadi. Kamu ngangkang gak sih kalau semuanya secepat ini? Tanya Danis ketika suasana mulai tenang lagi. Jangankan sampai secepat ini, jadian sama kamu aja aku nggak ngangka. Laki beristri dua. Kayaknya nggak mungkin banget. Mari kita alihkan pembicaraan ini sebelum kamu mengungkit lagi kejadian tahun lalu, ucap Danis mulai khawatir ada pelajaran sejarah. Lagi malam ini, Ina tersenyum sambil mengusap D** Danis. Padahal aku juga patah hati waktu tahu kamu punya istri. Danis mengaitkan alisnya. Serius, kamu nggak pernah bilang. Pernah, tapi ya sudah nggak usah dibahas. Elak Ina, antara malu dan kelepasan. Nggak bisa, ini harus kita bahas. Apa sih? Ina pura cemberut, padahal dia malu. Coba bilang lagi kamu patah hati waktu tahu aku punya istri. Terus gimana? Nangis nggak? Nggak, ya, ngaku aja. Nggak apa kok. Kan cerita aku itu bohongan. Enggak, bilang aja, walaupun kamu sedihnya dulu tapi aku bisa hibur kamu sekarang, kalau kamu ngomong lagi, kamu pulang aja ya, nggak usah temenin aku malam ini. Ancam Ina, tapi justru itu membuat Danis tertawa terbahak-bahak. Dan selanjutnya malam pun berlalu dalam ketenangan, tanpa tekanan apapun. Hanya dua hati yang saling percaya, saling jaga, dan saling merindukan waktu seperti ini sejak lama. Pagi sudah datang, sinar matahari menyusup malu dari balik tirai jendela apartemen. Udara Jakarta masih sejuk, mungkin karena menjelang subuh tadi hujan turun sebentar. Danis sudah di kamar mandi, sementara Ina sedang menyiapkan baju yang akan dipakainya nanti sore. La mengeluarkan setrika uap yang ada di apartemen ini dan menggantung bajunya itu lalu mulai menguapnya. Sambil mengerjakan itu, senyum tipis muncul di wajah Ina.
Awal paginya terasa hangat sekali ketika ia bangun tadi, seseorang yang dicintai ada di sisinya. Mereka bahkan sempat bercumbu sebentar. Lamunan Ina terdistraksi ketika pintu kamar mandi terbuka, Danis keluar dari kamar mandi. Wajahnya terlihat lebih segar karena sudah tersentuh air, tapi dia masih memakai baju yang sama, celana pendek dan baju kaos oblong. "Kamu sudah mandi?" tanya Ina. "Belum, nanti aja deh. Aku cuma cuci muka sama sikat gigi aja," jawab Danis sambil berjalan ke arah Ina. Ina juga sebenarnya belum mandi, dia melakukan hal yang sama seperti Danis tadi, yaitu membasuh wajah dan menyikat gigi. "Rajin amat pagi beresin baju," tanya Danis duduk di depan Ina. "Iseng aja sambil nungguin kamu. Nanti kan enak tinggal pakai. Kita menol sarapan di mana? Kamu pasti tahu tempat makan di dekat sini kan?" Ina menjeda kegiatannya sebentar. "Aku mau ajak kamu sarapan nasi uduk yang di samping SD Bakti Mulya, tahu nggak? Dulu aku suka beli di sana, udah lama nggak makan di situ." "Emang ada restorannya di sana?" "Setahuku cuma rumah deh, bukan resto juga sayang, itu gerobakan." "Oh, kamu nggak anti, kan?" Danis menggeleng. "Nggak, kita bungkus bawa pulang." "Ya nggak dong, makannya di mobil." "Oh." Danis memang tidak mengerti dan belum pernah juga makan di sana, makanya ia terlihat heran dengan pilihan Ina. "Apa istimewanya makanan itu selain masa lalu?" tanya Danis. "Enak, wangi dan banyak pilihan. Lauk, ada telur balado, ada ayam goreng, ada rendang juga." "Kedengarannya berat banget tuh." Ina terkekeh. "Biar kenyang sepanjang hari." Danis juga ikut tersenyum. "Jadi kita mandi dulu nih." "Nggak usah, nanti aja kalau sudah pulang, kan kita makannya di mobil." "Nggak apa-apa, aku pakai celana pendek gini." "Nggak apa-apa." Danis bukan takut penampilannya kurang keren dengan celana pendek ini, tapi lebih memikirkan kepantasannya saja. Ternyata kata Ina tidak masalah. "Oh ya udah. Sebentar ya, abis aku nyelesain yang satu ini, abis itu kita langsung jalan, oke?" Beberapa saat kemudian tanpa banyak persiapan, dengan penampilan seadanya, Ina tetap mengenakan piyamanya, sementara Danis hanya dengan baju kaos dan tetap memakai celana pendek, mereka langsung meluncur ke lokasi. Dalam perjalanan yang hanya beberapa menit itu, mereka sempat membicarakan soal masa kecil, dan jadi tertawa mengingatnya, ternyata mereka sangat berbeda. Danis sama sekali tidak pernah mencoba hal seperti ini, maksudnya makan di emperan, walaupun tempat itu terkenal. Sedangkan Ina, masih pernah mencoba makan emperan, apalagi yang sempat jadi pembicaraan teman-temannya. Tapi kalau nasi uduk ini, mamanya sering beli untuk dibawa pulang, dan Ina pernah ikut dengan sopir dan pembantu membelikan ini untuk mamanya. Mereka sudah sampai dan sudah melihat gerobak nasi uduk yang cukup mencolok itu, sudah ada antrian di sana. "Ini ngantri banget?" tanya Danis ketika melewati gerobak nasi uduk. "Iya, kamu atau aku yang ngantri di sana?" tanya Ina. Melihat kostum Ina, Danis jadi ragu. "Biar aku aja." "Bisa nggak?" "Bisa, gampang kalau itu. Kamu mau makan pakai apa?" "Pakai rendang sama telur balado." "Oke." Untung saja mereka mendapat parkir yang tidak jauh dari gerobak itu, kebetulan ada mobil yang keluar dari deret parkiran. Danis keluar dari mobil meninggalkan Ina sendirian. Ina sebenarnya ragu, apa iya Danis bisa, apalagi dia bilang tidak pernah makan di emperan seperti ini. Tapi akhirnya cuma bisa pasrah karena mungkin Danis menilai ia salah kostum. Tanpa disangka hanya 5 menit Danis sudah kembali dan itu membuat Ina heran apalagi dia tidak membawa apa-apa. "Kenapa, kamu yerah?" tanya Ina dengan wajah curiga. "Enggak, kalau ada cara lebih mudah kenapa harus yang sulit, kita tunggu aja di sini, nanti juga datang makanannya." Ina mengaitkan alisnya, tidak mau mendebat Danis karena dia tidak tahu apakah cara antrinya sudah berbeda sekarang. Tapi ketika ia melihat ke belakang, antriannya masih sama seperti tadi, bahkan mungkin bertambah 1 atau 2 orang lagi. "Kamu yakin?" tanya Ina semakin penasaran. "Yakin, kok kayak nggak percaya gitu sih?" "Soalnya aku lihat orang masih ngantri tuh," ucap Ina sambil menoleh ke belakang lagi. "Ya biarin aja mereka ngantri," jawab Danis. Danis benar kelihatan santai, Ina yang mulai resah. Nasi uduk dengan rendang beserta bumbu yang mengkilat,
juga telur balado sudah ada dalam bayangannya, jangan sampai mereka tidak mendapatkan apa-apa karena kehabisan. Hanya selang beberapa menit kemudian pintu kaca di sisi Danis diketuk dari luar. Danis membuka kaca tersebut dan terlihat seorang pria muda membawakan 2 piring nasi uduk persis seperti yang Ina pesan. "Ini Om," ucap pemuda itu sambil menyodorkan piring yang ada di tangannya. "Oke bro, makasih banyak ya." Sama Om, semoga rezekinya tambah luas ya." "Amin," jawab Danis. "Kalau sudah selesai makannya klakson aja Om, nanti piringnya saya ambil." "Oke sip." Pemuda itu pun pergi. Danis menutup pintu kaca mobil lagi, sekarang menyisakan Ina yang bengong. "Kenapa diam aja? Ayo makan. Katanya kan pengen banget makan ini. Kamu kenal sama orang itu?" "Enggak." Danis mulai fokus dengan makanannya, yang pertama ia lakukan adalah mencium aroma makanan di atas piring itu. Wangi juga," ucap Danis lalu mulai menyuapkan makanan tersebut. Ina tetap masih menyimpan rasa penasaran, tapi ia juga kangen untuk menikmati nasi uduk ini. La mulai mencicipinya dan menyimpan rasa penasarannya sebentar. "Kok bisa si orang itu yang bawain nasinya?" tanya Ina lagi setelah suapan ketiga. "Tadi pas aku mau ke sana, aku ketemu orang tadi lagi ngatur parkiran sebelah sana, kayaknya dia parkir liar yang ada di sini. Terus aku bilang sama dia, 'Mas saya mau makan nasi uduk, kamu bisa bantu nggak?' Terus dia bilang, 'Antri aja Om.' Kalau gitu kan aku juga bisa, masalahnya kan aku nggak mau antri. Terus aku sodorin aja duit 200.000, aku bilang, 'Tolong belikan saya 2 nasi uduk pakai rendang sama telur, sisanya jasa antri, mau nggak?' Langsung disamber sama dia," jelas Danis sambil melirik Ina, "sekarang jadilah 2 nasi uduk. Yang lagi kita makan ini. Jadi 2 nasi ini 200.000 harganya." Nada suara Ina agak meninggi. "Iya. Ya sudahlah, kan katanya kamu kangen makan ini, hitung juga bagi rezeki buat orang lain, ya kan?" Ina menyuap nasi sambil duduk bersila di jok mobil, "Padahal aku nggak lihat dia antri sama sekali loh, itu mbak yang baju kuning tadi cuman maju 3 langkah kayaknya. Sementara kita sudah makan." Danis tidak langsung menjawab ucapan Ina tapi ia mengunyah makanan yang dulu. "Aku nggak nyuruh dia motong antrian, mungkin aja dia pakai jasa ordal. Kan di sini circle-nya dia. Aku bilangnya jasa antri, masalah dia menyalahi perjanjian, itu udah di luar kekuasaan aku dong, ini cuman makan nasi uduk doang. Loh, kenapa jadi berat banget sih bahasa kamu? Habisnya kamu kayak nuduh aku nyuruh dia menyela antrian, kan aku nyuruhnya nggak gitu." "Terserah deh, mau dia pakai ordal, kek, mau dia menyalahi perjanjian kek, tapi nasi uduk ini tetap enak," ucap Ina yang akhirnya tidak mau pusing dengan segala alasan Danis. "Aku setuju, nasi uduk ini memang enak ya, hebat kamu tahu tempat kayak gini, padahal tinggalnya di Singapura," puji Danis yang sudah menghabiskan lebih dari separuh porsi. "Kamu aja yang mainnya kejauhan, masa deket-deket sini kamu nggak tahu makanan enak?" Danis tersenyum. "Aku tahu makanan enak di mana aja, tapi masalahnya nggak di gerobak gini juga. Ya berarti kurang luas jangkauannya, cuma di bagian atas, dan bagian bawah nggak terjangkau." "Iya deh iya. Ini kalau nambah, kira-kira masih bisa apa nggak ya? Mungkin nggak bisa jalur cepat, aku rasa perjanjian kamu dengan Mas tadi udah habis masa berlakunya, kayaknya kamu harus bikin perjanjian baru lagi sama dia." "Ya nggak apa-apa, mana ya orangnya?" Danis melongokkan kepalanya mencoba mencari pria tadi. "Mungkin dia udah pulang karena penghasilannya sudah mencapai target hari ini," sindir Ina dan membuat Danis tertawa. "Kamu lucu juga. Udah nggak usah deh, menasa makan nasi uduk aja kamu harus ngeluarin duit 400.000, nggak cocok banget," ucap Ina tegas. Danis terkekeh lagi. "Jadi aku nggak boleh nambah nih?" tanyanya tapi terlihat tidak serius. Ina tidak menjawab tapi malah asik menikmati nasi uduknya. "Ya udah deh nggak jadi, aku sarapan yang lain aja deh nanti di apartemen." Ucapan Danis menalah memancing Ina untuk melihat ke arahnya, "Di apartemen kan nggak ada apa-apa. Kan ada kamu." Selesai sarapan, mereka tidak langsung kembali ke apartemen. Danis mengajak Ina berkeliling di area Pondok Indah. Ina menunjukkan rumah lamanya dulu waktu masih tinggal dengan papa mamanya,
La juga menunjukkan rumah teman-temannya, walaupun sekarang sudah tidak pernah berhubungan lagi. Mereka benar-benar berkeliling tanpa tujuan, hanya menghabiskan waktu di Sabtu pagi sebelum kembali ke apartemen lagi. Kayaknya kamu banyak menghabiskan waktu di area sini ya. Masa kecil iya, tapi kan Chunma sampai umur 10 tahun. Tapi seenggaknya tempat yang paling familiar buat kamu kan di sini. Lihat sih, kalau setelah nikah nanti, kamu lebih prefer tinggal di daerah mana? Ina menoleh ke arah Danis. Aku sih nggak punya pandangan, aku ikut kamu aja, terserah kamu mau tinggal di mana. Kamu sudah punya rencana. Danis menggeleng. Aku sih belum punya properti, tapi uangnya ada. Karena aku pikir kalau aku beli properti untuk investasi aja, kayaknya enggak dulu. Tapi kalau beli rumah untuk aku tinggali sama kamu setelah kita nikah nanti, aku sih oke, dan untuk areanya aku harus diskusi sama kamu dulu. Di lokasi yang kamu juga merasa nyaman, ucap Danis lalu menggenggar tangan Ina. Aku nggak tahu. Hening sesaat. Kalau Mas Daren sama Disti itu, mereka pilih sendiri area Kemang. Iya kayaknya, aku juga nggak nanya. Pokoknya abis bulan madu mereka ke rumah baru. Kalau adek, dia dari awal sudah tinggal sama Popa dan Moma, jadi waktu dia sudah pindah ke Jakarta lagi ya di situ, dia itu punya rumah juga loh di Kebayoran tapi disewakan kayaknya sama dia, rumah baru padahal. Dia lebih pilih tinggal di tempat Popa. Apalagi sejak Moma nggak ada, tambah nggak kemana-mana dia. Cuma dia pawangnya Popa. Oh, karena adik cucu. Perempuan satu-satunya ya. Tebak Ina. Kan masih ada Mauren, cucu perempuan juga. Cucu Popa itu 2 laki, laki dan 2 perempuan, tapi kami bertiga tuh cuma jadi figuran. Pemeran utamanya cuma adek. Ina terkekeh, kamu lagi curhat. Ya enggak sih, itu tuh kenyataan. Dan kita nggak ada yang iri. Cuma kadang kasihan aja lihat Mauren. Terus kalau kamu sama Mas Daren cucunya Eyang. Eyang lebih merata, nggak ada yang istimewa, semuanya sama. Mau Mas Daren, aku, adek, atau anaknya Om Kana, Arman dan Arsya. Cuma memang mungkin agak lebih dekat sama aku sama Mas Daren karena kan kami tinggal di rumah Eyang sudah lama sejak lulus SMA sampai sekarang. Maksudnya aku yang sampai sekarang, oh. Mereka kini sudah sampai di dekat pertokoan area Bakti Mulia lagi. Sudah nih kita mau pulang? Tanya Danis akhirnya. Sudah hampir setengah jam mereka keliling Pondok Indah. Iya deh pulang aja. Mau beli sesuatu dulu nggak sebelum ke apartemen? Tanya Danis sambil melihat-lihat ke sekeliling pertokoan apa yang sudah buka. Apa ya yang udah buka? Tanya Ina. Kayaknya sih baru minimarket, atau kedai kopi. Mau American tawar Danis. Boleh deh. Mereka mampir untuk membeli americano untuk Ina, dan cappuccino untuk Danis. Seperti tadi, Ina tetap menunggu di mobil. Selain membeli kopi, Danis juga membelikan beberapa pastry dan cake untuk camilan di apartemen nanti. So your old house. How was the last 2 weekends of music festival? Pretty good. Just quiet. I mean, a little bit more people running around.